Eh, Perkenalkan, nama saya Dr. Ivan Renaldo Lubis. Saya alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kenalkan, nama saya Greta. Saya biasa dipanggil GG. Saya saat ini dokter umum dan sedang menempuh pendidikan S2 Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia. Saya saat ini dokter umum dan saat ini sedang dalam proses seleksi calon peserta pendidikan dokter spesialis. Kalau sebagai staf tetap dari tahun 2019, berarti ini tahun yang ke-5. Tapi dari tahun 2016 sudah jadi relawan sampai tahun 2019. Ya, kalau bekerja sebagai staf, itu saya baru 1,5 tahun ini. Tapi kalau sebagai relawan, saya sudah dari sejak 2019. Pernah mendengar di Kick Andy, tapi hanya sebatas itu saja. Dan waktu itu belum ada kepikiran untuk browsing mencari tahu juga, waktu itu belum. Jadi benar-benar terpaparnya tahun 2016. Ya, saya 2016 itu kebetulan sedang menjalani kewajiban dokter PTT di Sumba Barat Daya. Nah, saat itu kapal rumah sakit apung milik Dr. Share melayani di sana dan saya menjadi volunteer di situ. Ya, pada waktu itu sih saya pertama kali in touch dengan Dr. Share itu pada saat kampus saya melakukan sebuah pekan ilmiah tahunan. Pada waktu itu saya masih mahasiswa. Dr. Share datang buka booth di situ dan di situ dibagikan cerita tentang PRG, tentang panti rawat gizi yang ada di K Besar Maluku. Pada saat itu saya merasa terdorong untuk melihat booth-nya dan jauh lebih mengenalnya. Dan pada saat itu saya wondering gitu. Waktu itu saya masih mahasiswa, saya wondering, saya bilang dalam hati, Tuhan, suatu hari ketika saya sudah lulus, saya mau ke panti rawat gizi. Saya mau ke K. Jadi awal mula saya jatuh cinta sama Dr. Share justru bukan rumah sakit apungnya, tapi panti rawat gizi yang ada di K. Mungkin itu karena selaras dengan ya hasrat saya dari dalam hati bahwa saya suatu hari saya tergerak untuk ikut dalam pelayanan manajemen anak-anak gizi buruk. Waktu itu saya baru resign dari tempat kerja saya yang lama. Kebetulan ketua yayasan saat ini menawarkan untuk bergabung. Karena kebetulan dari tahun 2016 sampai 2019 itu saya sudah ikut beberapa kali kegiatan volunteer di rumah sakit apung dan dokter terbangnya. Jadi dengan pengalaman-pengalaman itu saya diajak untuk menjadi bagian dari Dr. Share di dalam yayasan. Kalau saya sih tipikalnya yang memang ngikutin panggilan hati. Jadi memang jadi dokter itu sudah panggilan sejak kelas 4 SD. Dan ketika sumpah dokter, saya juga sudah bilang sama orang tua saya waktu wisuda, kalau saya mau jadi dokter untuk orang miskin. Jadi sudah dikasih approval. Akhirnya tahun 2019 benar-benar kesampaian untuk menunaikan panggilan hidup saya gitu. Jadi sampai sekarang ya hidup dalam panggilan saya aja. Nggak banyak tempat kerja di mana kita punya atasan yang bisa diajak diskusi dan mempercayai potensi kita. Nah, saya bersyukur di tempat ini saya memiliki atasan yang saya bisa ajak diskusi, saya bisa mengeluarkan seluruh ide-ide saya dan bisa mengarahkan saya untuk menjadi lebih baik dan mengeluarkan potensi saya gitu. Dan mensyukuri hal itu membuat saya bisa bertahan sampai sekarang gitu. Jadi buktinya sampai sekarang banyak hal-hal yang saya tidak sangka, oh bisa juga kok saya kerjakan, oh bisa juga saya lakukan, yaitu dengan arahan itu gitu. Jadi ya hitung aja sih hal-hal baik yang kita dapatkan dari tempat kerja, itu bisa bantu kita untuk bisa bertahan. Karena panti rawat gizi ini concernnya di situ, sehingga itu yang membuat saya akhirnya saya mau untuk begitu lulus saya mau masuk Dr. Share, dan memang
Tuhan izinkan itu terjadi, saya lulus. Setelah lulus sumpah, saya inisiatif datang ke kantor, memberikan diri bahwa berkas yang sekiranya akan diperlukan, dan saya apply sebagai relawan pada saat itu karena memang itu sudah hal yang saya doakan sejak saya mahasiswa. Jadi memang itu pengalaman saya sih. Dalam perjalanannya agak terjal ya untuk menjadi dokter. Saya banyak jatuh bangun, tapi dari situ saya bisa melihat bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar, yang baik, nggak ada perjalanan yang mudah. Sehingga ketika saya menjadi sekarang, ya saya kembalikan untuk pelayanan aja sih. Awalnya karena saya baca di buletin atau apa, Papi itu pernah cerita tentang itu. Jadi awal mula Dokter Sher ini hadir karena panti rawat gizi, karena ya sebelumnya memang ada cerita yang anak hernia yang ususnya terjepit, lalu Papi lakukan tindakan segera. Tapi kemudian waktu itu Papi menggandeng dokter umum juga, waktu itu salah satu pionirnya juga yang sedang berdinas di sana, di K. Dan di situ yang saya terenyuhnya adalah ternyata di K itu masih ada yang gizi buruk yang mungkin sulit dapat akses. Dan di situ saya melihat visinya kali ya. Visinya Dr. Sher tuh kental sekali dan berani sekali bagi saya secara pribadi karena menyediakan akses melengkapi bahkan apa yang sudah ada. Dan di situ melihatnya apa ya? Anak-anak gizi buruk kan sebenarnya bisa dirawat di puskesmas, tapi ternyata di sana kan dokternya kurang gitu. Dokternya saya nggak tahu ya kondisinya saat itu karena saya waktu itu jadi mahasiswa, dan saya membayangkan gitu, oh papi yang dokter bedah aja, beliau menggagas si panti rawat gizi ini gitu. Ya itu sih yang bagi saya, dan selang berapa tahun saya dapat kabar juga ya, ketika saya udah join di dalam kantor, saya dapat cerita bahwa anak yang dirawat dulunya yang kurus kering, yang benar-benar gizi buruk, sekarang masih sehat dan bisa SD. Artinya Dr. Sher melalui pelayanannya real, dan ya satu nyawa berharga. Hal yang paling mengganjal tentu karena saya masih anak, jadi pasti izin orang tua sih, keluarga. Karena kalau saya secara diri sendiri, saya udah punya keputusan gitu ya, dan saya sudah memikirkan, menimbang, mendoakan itu bahkan sejak saya kuliah. Jadi bagi saya untuk membuat keputusan itu sudah saya lalui prosesnya, hanya memang dalam proses itu juga saya berharap gitu supaya orang tua tidak punya ekspektasi yang seperti pada umumnya, karena saya lulusan swasta yang nggak sedikit biaya pendidikannya, dan pasti punya harapan bahwa ketika saya lulus saya ganti modal kali ya, balikin modalnya papa gitu. Cuma ternyata saya dibentuk tidak seperti itu gitu. Dan ya pada saat saya memutuskan untuk ke Dr. Sher, ya bagi saya itu dorongan hati, karena saya melihat visinya sama visi hidup saya untuk menjadi saluran berkat, menjadi orang yang berguna bagi orang-orang yang saya temui gitu. Dan pada akhirnya ya mungkin di awal-awal orang tua kontra ya, maksudnya ya buat apa ikut seperti itu, kamu mau ngapain di sana, dokter di kapal, kayak gitu-gitu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi pada akhirnya saya terus berharap supaya Tuhan membuat orang tua saya mengerti, sampai akhirnya ya setiap trip yang saya lalui ya orang tua saya setuju, dan mereka jadinya ya sudah, kalau memang menjadi dokter seperti itu ya
selama menikmati, selama itu sesuai dengan hal kebenaran ya lakukan saja. Akhirnya ya mereka memberikan izin dan nggak lagi kayak berpikir seperti ya dokter-dokter, image dokter pada umumnya seperti itu. Kalau sehari-harinya enggak, tapi yang di Wakatobi itu karena ombaknya besar sekali, itu mau nggak mau mabuk karena benar-benar terombang-ambingnya kencang sekali sih. Jadi bisa dibayangkan kapal sebesar berapa meter tuh, 40 meter kali 20 meter itu terombang-ambing, itu siapapun akan mabuk sih. Ya, pernah. Itu yang waktu kita pindahin kapal itu ke dermaga lain yang lebih tenang itu memang ada satu pasien yang tidak bisa kita evakuasi ya, gitu. Rumit sih, tapi jadi di kapal itu tetap harus kita rawat. Tapi kebetulan memang tim kita itu sangat solid ya, jadi semuanya memang menjaga pasien ini supaya tetap aman. Tapi di samping itu juga kita sudah memikirkan opsi untuk menitipkan ke rumah sakit setempat. Tapi ya ternyata dermaganya cuma berjarak 4 jam aja, proses pemindahannya sekitar 4 jam, ya bisa kok masih tetap di kapal, jadi aman. Masalahnya kita sudah ada di sana dan kita sudah menjadi harapan bagi masyarakat sana, sehingga harapan itu sesuatu yang membuat orang bisa semangat melanjutkan hidup ya, apalagi di daerah-daerah yang dengan akses pelayanan kesehatan kecil, terbatas. Ketika kita datang memberikan fasilitas yang cukup baik, itu suatu harapan buat mereka. Jadi nggak akan pernah ada kepikiran untuk mundur karena saya tahu ketika saat pelayanan di sana saya harus memutar otak bagaimana caranya supaya pelayanan ini tetap berlanjut dan mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan memang selama punya niatan yang baik, semuanya akan berjalan baik sih. Jadi belum pernah ada masalah yang tidak terpecahkan kalau memang didasari dengan niat yang baik gitu. Saya tuh selalu punya perasaan ketika melayani pasien itu adalah suatu kehormatan ya. Dalam yang saya yakini itu ketika bisa menjadi bagian dalam melayani manusia dalam profesi saya, itu sebuah kehormatan, sehingga saya pakai untuk yang kayak begitu gitu. Karena nggak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pelayanan ini gitu, apalagi menyentuh hati manusia, menyentuh fisik manusia. Jadi ya saya pikir saya harus memanfaatkan semua tenaga saya, pikiran saya, hati saya untuk pelayanan begitu gitu. Jadi ya perasaannya terhormat, bersyukur, ya bahagia aja sih. Ya banyak. Itu kalau ngomong soal itu, tadi saya bilang kita tuh datang dengan membawa harapan. Saat mereka hopeless, saat mereka merasa tidak ada yang mau membantu mereka, kita datang. Itu mereka selalu datang dengan perasaan begitu. Nah itu yang selalu saya ingatkan kepada tim bahwa inilah kesempatan buat kita ngasih tahu bahwa mereka tuh sama saudara sebangsa setanah air yang juga berhak mendapatkan yang sama. Jadi ya itu. Ada. Kebetulan itu yang kita tangani ketika di Wakatobi. Itu bayi yang lahir ketika malam takbiran. Jadi sebenarnya rumah sakit kita itu kita tutup karena memberi kesempatan kepada tim untuk istirahat. Tapi malam itu si pasien ini datang dengan keluhan gawat janin, sehingga harus kita operasi seksio malam itu. Dan kebetulan oleh keluarganya saya yang diberi kehormatan untuk memberikan nama kepada bayi ini. Nah, sampai sekarang masih dapat laporan terus perkembangan anak ini, sudah jalan, sudah lari, sudah ini gitu. Jadi ya bersyukur sih masih ada kontak seperti itu. Jadi maksud saya ternyata hal-hal kayak begini membantu saya, meneguhkan saya bahwa kontribusi apa yang saya lakukan itu bermakna buat orang. Jadi itu membuat saya yakin bahwa kehadiran saya ya cukup bermakna lah gitu. Kalau tentang itu yang saya ingat, ini pengalaman pribadi sih waktu ikut pelayanan di Kepulauan Riau. Waktu itu
di Kabupaten Karimun, kalau nggak salah ingat, di Kundur lebih tepatnya. Jadi waktu di pelayanan saat itu ada ibu hamil sama ibu hamil yang lahiran di kapal. Sampai akhirnya, singkat cerita, saat itu bukan saya yang dinas pada saat itu, tapi namanya kapal, rumah sakitnya tidak sebesar pada umumnya ya. Maksudnya yang ada lorong-lorongnya, segala macam unit-unitnya masing-masing gitu. Jadi apapun yang terjadi di kapal, semua kru pasti tahu gitu. Singkat cerita, pada saat itu bayinya ini tidak baik-baik saja pada saat itu. Kita nggak punya dokter anak di kapal. Waktu itu juga relawan dokter anaknya lagi nggak standby seperti itu. Dan karena teman-teman tahu bahwa saya punya passion di situ, akhirnya mungkin second opinion yang dokter jaganya pada saat itu, dan saya ya hadir di situ sebagai dokter umum tetap. Dan pada saat itu bayinya ini kita tolong, kita atasi kegawatannya di kamar bayi gitu ya. Dan pada saat itu kita udah atasi, ya menurut saya pada saat itu kita harus rujuk anak ini. Bayi ini perlu penanganan lebih lanjut dan harus sama dokter anak kayak gitu. Singkat cerita, seringkali kita kendalanya itu kan kita nggak begitu naik ambulans, kita nyampe ke rumah sakit rujukannya. Tapi kita naik ambulans, lalu kita nyebrang lagi pakai kapal kayak gitu. Dan itu perlu koordinasi yang banyak ya, termasuk sama direktur rumah sakitnya juga, koordinator lapangannya, seperti itu. Dan pada saat itu udah malam-malam, hujan, ombak naik gitu ya. Jadi memang waktu itu kita mobilisasi itu hampir tengah malam. Dan pada saat itu anak ini kami putuskan pada saat itu dengan bantuan telekonsul sama dokter spesialis anak yang saya kenal. Saya konsultasi karena saya nggak bisa sendiri, perlu ada opini dari expert. Akhirnya saya dengan bantuan itu dilakukan pemasangan, pengobatan yang memang bisa kita lakukan. Karena di kabupaten itu, di pulau tempat kita sandar itu nggak ada dokter anak juga, sehingga memang harus ke rumah sakit umum daerah kabupaten. Dan itu jarak dari dermaga kita ke dermaga yang untuk kita nyebrang itu 45 menit. Saya masih ingat itu kisahnya. Dan dari dermaga yang kedua nyebrang ke rumah sakit kabupatennya itu 30 menit. Dan itu pakai pongpong namanya, jadi kapal kayu gitu, yang masih kadang-kadang kalau nggak ada mesinnya mati ya kita pakai kayu, pakai tangan gitu, pakai kayu. Nah, waktu itu tantangan tadi ya, kita mobilisasi anaknya dengan kondisi yang sesak seperti itu. Tentu kita memastikan bahwa anak ini bisa tetap dapat oksigen. Kita terapi yang bisa kita lakukan, kita peluk dia supaya dia tetap hangat, karena bayi baru lahir kan, jadi masih 0 hari. Kita peluk, kita dekap, kita bungkus pakai plastik juga karena angin laut kan kencang ya. Terus dan di situ saya berangkat sama satu bidan karena kita mobilisasi, kita rujuk juga ibu hamil yang memang butuh dokter obgyn juga. Nah, singkat cerita, anak ini masih bisa bertahan sampai di dermaga yang kita mau nyebrang. Akhirnya pada saat itu saya setiap menit gitu ya, stetoskop tuh di kuping terus, stetoskop selalu di dadanya bayi ini gitu, saya peluk dia. Sampai akhirnya saya terus ngomong ya sama bidan bahwa berdoa ya biar kita bisa mobilisasi bayi ini sampai nyampe di RSUD gitu. Anak ini emang perlu penanganan lebih lanjut seperti itu. Sampai akhirnya pas di dermaga yang kedua, sebenarnya kan kita udah melalui 45 menit ya. Pas di dermaga kedua itu saya periksa lagi. Saya nggak dengar detak jantungnya pada saat itu.
Tapi kita udah siapin obat pemacu jantung yang udah kita siapkan gitu, in case kita butuhkan dalam proses mobilisasi. Terus di situ kita berhenti bentar dan kita melakukan pijat jantung pada saat itu ke bayi ini gitu. Kita lakukan pijat jantung dan saya dengar ada lagi detak jantungnya gitu, ada lagi. Akhirnya saya kita mobilisasi ke Pongpong. Pada saat itu tuh jarak antara Pongpong dermaga sama Pongpong yang airnya lagi pada saat itu kan airnya tidak terlalu tinggi juga ya, jadi kita menurun gitu, agak terjal gitu, dan kita bawa tabung oksigen pada saat itu. Jadi dan itu yang bawa kan perempuan ya, saya sama bidan perempuan gitu, dan sama keluarganya si bayi, keluarganya ibu hamil yang dirujuk. Nah pada saat itu sebenarnya kan tinggal 30 menit ya untuk nyampe ke kabupaten. Tapi pada saat itu pada saat itu dengan kuping saya yang udah mulai pegel sama stetoskop, saya nggak ngelihat anaknya bernapas lagi gitu. Terus akhirnya saya dengerin gitu kan, aduh Tuhan, ini kita udah bentar lagi nyampe gitu. Kita bentar lagi sampai, kita udah lewatin semua perjalanan itu di malam hari kayak gitu ya, dengan ambulans ngiung-ngiung gitu. Kita udah nyampe di Pongpongnya, tinggal bentar lagi nyampe gitu, dan ketemu dokter anak, ketemu fasilitas yang lebih oke gitu. Tapi ternyata ya kondisinya nggak kayak yang kita harapkan. Ya di situ dengan angin laut pada malam itu, ya saya terpaksa harus ngucapin kabar duka buat keluarganya bahwa bayinya nggak bisa bertahan sampai ke seberang, dan kita udah optimal semaksimal mungkin dengan obat pacu jantung tadi, tapi nggak bisa. Tapi di situ saya harus cepet move on, tetap berpikiran jernih karena saya masih ada ibu hamil yang saya bawa juga gitu. Akhirnya di situ Pongpongnya sebenarnya udah jalan sekitar 5 menit. Akhirnya kita putar balik buat prosesi penguburan bayinya pada waktu itu. Akhirnya ya saya pikir saya disitu kayak bertanya mau dokter atau saya yang ke kabupaten. Akhirnya saya memutuskan saya yang bawa ibu hamil dan bidan yang mengurus si bayi ini gitu. Itu sih yang paling tantangan, yang dengan alam, dengan ombak, dengan akses jalan segala macam, setiap transfer dan keadaan tenaga expert yang nggak ada di tempat. Itu sih. Setiap kali briefing saya selalu sampaikan kepada seluruh relawan bahwa melayani itu menyenangkan gitu. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu pakai hati, nggak akan terasa berat, dan itu selalu saya tunjukin kepada mereka. Sebelum saya minta mereka melayani, saya lebih dulu melayani mereka, dan mereka bisa melihat bahwa oh ini leadernya aja melayani, dan mereka pun akhirnya ngikut gitu. Jadi ya prinsipnya adalah melayani itu yang menyenangkan gitu. Tergantung jenis kapal. Kalau yang jenis kapal yang pinisi itu bisa 7-10 hari dalam satu lokasi. Kalau yang kapal yang tongkang itu bisa 1 bulan sampai 3 bulan, atau bisa diperpanjang sampai 6 bulan, tergantung situasi gitu. Karena itu masalah dimensi kapal dan kemampuan memberikan pelayanan. Kalau yang pinisi itu terbatas, kita hanya punya kamar operasi dan beberapa pelayanannya di darat bekerja sama dengan RSUD dan Puskesmas. Kalau yang kapal tongkang itu kan bangunannya sudah cukup firm, besar, fasilitasnya cukup lengkap, jadi bisa cukup lama di satu lokasi. Dan benar-benar sebenarnya kalau menghitung 3 bulan itu kan cukup lama ya. Tapi kalau di sana itu nggak akan kerasa kok. Buktinya saya sudah dari Sumatera sampai Sulawesi Tenggara kemarin, itu nggak kerasa sama sekali. Kalau kangen ya saya tinggal telepon selama ada sinyal, video call selama ada sinyal. Kalaupun nggak ada ya saya punya jurnal
saya simpan semua foto-foto orang terdekat saya. Jadi ya kalau kangen tinggal lihat foto-foto, terus tulis jurnal kerinduan saya, ya udah gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh kita semua memiliki kemampuan kok mengelola emosi hati itu bisa kok. Apalagi kalau udah di sana, perasaan bahwa kita itu berkontribusi itu sangat membantu sekali untuk menghadapi berbagai situasi. Kalau langsung pulang saya itu juga enggak, cuma yang sakit sampai harus dirawat inap di kapal kita sendiri pun ada gitu. Cuma memang waktu itu karena beban kerja lagi berat ya, lagi pasien tuh lagi banyak-banyak, jadi memang itu sebuah fase yang sangat lumrah sekali sih gitu. Tapi kalau sampai pengen pulang enggak sih, karena memang seru ya gitu. Memang, tapi itu tadi load kerja yang karena pasien banyak itu yang memang bisa bikin drop itu ya, dan itu kita kasih waktu untuk istirahat sampai dia bisa pulih lagi. Saya biasanya tuh dikenal sama anak yang kurang kabar. Karena memang setiap kali sudah pegang pasien, sudah ke rumah sakit, tiba-tiba auto lupa gitu sama handphone, lupa handphone dan chat keluarga gitu. Jadi ketika memang lagi kangen, ya saya akan video call sebisa mungkin. Misalnya signalnya pun low signal, ya cari tempat yang ada high signal gitu. Dan kalau misalnya masih sulit juga, kadang-kadang SMS kayak gitu. Atau kalau sulit juga, ya udah tunggu aja sinyalnya datang, nanti juga nyampe, kayak gitu sih, lebih ke situ. Dan kadang-kadang ya bilang bahwa saya baik-baik aja, nggak usah terlalu dipikirkan, hanya butuh dukungan dan doa biar sehat-sehat sampai pulang. Aduh, kalau saya mah gampang, saya tinggal tidur, saya tinggal cari coklat, atau saya tinggal duduk diam main gitar, sudah gitu aja, gampang kok, nggak sulit ya. Karena itu tadi melayani itu yang menyenangkan gitu. Jadi hanya saya tidak merasa diri saya lebih baik dibanding lain, tidak. Cuma yang bisa saya tularkan adalah kalau kita memang punya hati untuk pelayanan, secapek apapun itu kita bisa mengatasinya dan bisa recover balik lagi gitu. Karena yang kita layani ini adalah orang-orang yang membutuhkan harapan besar bagi hidup mereka. Caranya ketika capeknya datang, saya balik lagi sih ke motivasi awal. Gigi, ngapain kamu masuk ke sini gitu. Saya balik ke, saya self talk gitu ya. Apa yang membuat aku datang ke situ, ke Dr. Share atau ke Rumah Sakit Apung, apa yang membuat aku ke sana, dan apa yang membuat aku bertahan sampai saat itu, sampai saat dimana aku lelah tadi. Dan kemudian ya aku ya sering-seringlah lakukan pause and pondering gitu, kayak berdiam diri, merenung, kontemplasi gitu ya, apa yang sudah didapatkan sejauh ini, dan merenungkan lagi sih kebaikan-kebaikan yang kita dapat, yang itu nggak sebanding dengan kelelahan yang kita lagi rasakan. Dan setelah itu namanya recharge kali ya, recharge motivasi segala macam. Dalam proses itu semua ya kita tetap butuh teman, kayak sharing sama teman, berbagi beban. Begitu juga ketika teman berbagi beban sama kita, setidaknya cawan kita cukup juga untuk menanggung beban yang teman kita bagikan. Dan ya yang paling manjur, kita doa bersama sih. Itu sih yang aku nikmati. Suasana di kapal itu ya, kalau waktu dulu saya itu setiap Selasa malam itu kan waktunya bermain games. Jadi selama 1 jam saya paksa tim saya untuk bermain. Semua games saya siapin, main games. Kemudian hari Rabu itu malam ibadah, jadi saya menikmati, kalau kebetulan saya Kristen, saya menikmati persekutuan dengan teman-teman yang Muslim, ada pengajian begitu. Kalau Kamisnya itu ilmiah, jadi
teman-teman dokter umum, kita minta presentasi kasus-kasus di depan dokter-dokter spesialis dan kita diskusi mengenai kasus-kasus itu gitu. Terus biasanya di Sabtu pagi kita ada senam bersama gitu. Jadi sangat enjoy ya, dan kita tinggal bareng di dalam kapal, ketemunya itu lagi. Jadi sudah dekat aja gitu. Jadi ya seru aja sih. Ya kakaknya juga menyambut dokter-dokter spesialis yang sudah senior-senior tapi mau ke pedalaman itu kayak membuat saya terus belajar. Ya mereka aja yang segitu senior masih mau memberikan pelayanan, ya apalagi saya dan tim saya yang masih muda, ya kami pun harus lebih lagi gitu. Dan itu perasaan-perasaan gitu tuh yang saya rindukan tuh. Obat-obatan habis. Iya. Jadi waktu itu saya harus memutar otak bagaimana mendapatkan obat-obatan, karena menunggu pengiriman dari Jakarta kan cukup lama ya. Jadi saya harus mutar otak untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan rumah sakit setempat untuk bisa mendapatkan obat dari mereka sementara sampai ke obat kita datang untuk kita gantikan gitu. Saya harus memutar otak untuk bekerja sama dengan beberapa instansi untuk menyediakan obat itu. Bahkan ada beberapa yang kita harus ke seberang pulau untuk mendapatkan obatnya gitu. Biasa kayak kalau ke seberang pulau itu butuh waktu berapa lama, Dok? Kalau yang ini kebetulan nyebrangnya pakai kapal penumpang ya, jadi itu cukup dekat. Cuma memang jaraknya, waktunya aja sih yang memakan waktu gitu. Tapi kalau dari segi jarak, karena ini posisinya 2 jam nyebrang, nggak terlalu jauh sih. Ya itu tadi, nggak banyak orang bisa bekerja bersama living legend ya. Saya bisa bekerja sama dan menjadi teman sekerja seorang Dr. Lee Darmawan yang sudah dikenal banyak orang. Buat saya itu sebuah kehormatan. Sehingga yang saya mau bilang sama Papi adalah terima kasih untuk warisan yang sangat berharga ini bagi Indonesia, bagi bangsa ini, dan izinkan saya Papi untuk bisa membantu Papi melalui tenaga saya, melalui ide-ide saya untuk Dr. Share. Mudah-mudahan Papi bisa melihat bahwa apa yang Papi lakukan menular buat saya dan buat banyak orang. Terima kasih Papi. Halo Papi. Ya, Gege mau mengucapkan banyak terima kasih karena Tuhan sudah ciptakan Papi di belahan bumi yang namanya Indonesia, dengan semangat visi Papi, dengan panggilan hidup Papi yang sangat menginspirasi. Semangat Papi sampai saat ini itu bukan hanya menginspirasi dan menyentuh hati Gege secara pribadi, tapi hati seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Papi, thank you untuk hati Papi yang besar. Thank you untuk waktu, daya, pikiran yang Papi banyak berikan untuk hal ini. Dan saya bersyukur bisa kenal Papi, bisa melihat Papi sampai hari ini. Dan semoga Papi bisa terus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui apa yang sudah Papi tabur sebelumnya, bahkan sampai hari ini. Dan biarlah Papi terus menjadi teladan bagi banyak orang, bagi banyak golongan, bagi banyak pihak seperti itu. Dan semoga visi misi kemanusiaan yang Papi emban sejak dulu itu boleh terus menular dan tidak berhenti sampai kapanpun. Thank you Papi. Saya panggilnya adik-adik aja ya, adik-adik calon dokter, karena kebetulan saya sudah 11 tahun jadi dokter, jadi ya saya panggil adik-adik aja. Adik-adik dokter, calon teman sejawat saya di masa depan, saya mengundang adik-adik sekalian untuk bersama-sama memberikan pelayanan bagi masyarakat di pedalaman. Percayalah, sebelum kalian menetapkan dan memantapkan diri mau tinggal di mana, mengejar karir setinggi apa, pendidikan setinggi apa, mulailah dengan mengambil pelayanan di pedalaman, terutama bersama kami di rumah sakit apung kami dan di dokter terbang kami. Nanti adik-adik akan bisa menemukan bahwa ketika adik menjadi dokter,
itu suatu rancangan yang sangat detail, yang sangat spesifik sehingga adik bisa menjadi dokter, dan itu bukan kebetulan, dan pakai itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebelum menghadapi masalah-masalah hidup di kota-kota besar gitu. Mari bergabung. Teman-teman yang melihat percakapan ini, yang nantinya mungkin saat ini dalam proses pendidikan atau sedang di persimpangan mau jadi dokter seperti apa, ya prinsipnya baik di kota maupun di desa maupun di kampung, asal itu panggilan Tuhan, tidak ada yang salah di situ. Kenyataannya di negara kita, teman-teman, masih banyak saudara-saudara yang belum punya akses kesehatan yang memadai, belum punya fasilitas kesehatan yang memadai, bahkan sumber daya kesehatannya pun belum memadai. Justru momen inilah yang akhirnya bisa menjadi masukan untuk teman-teman memikirkan ulang kelak akan menjadi dokter seperti apa. Dan faktanya adalah dari belasan ribu pulau itu masih banyak manusia Indonesia, rakyat Indonesia yang belum pernah ketemu dokter. Dan bisa jadi ketika teman-teman bisa lebih tahu tentang info ini, teman-teman adalah dokter pertama yang mereka jumpai. Dan teman-teman justru menjadi harapan besar yang mereka udah tunggu-tunggu kehadirannya puluhan tahun mereka hidup. Karena mungkin mereka tidak pernah ketemu, bahkan tidak pernah sebut nama dokter karena mereka belum pernah ketemu. Jadi setelah berlelah-lelah belajar, ayo kita bangun Indonesia melalui diri kita untuk menjadi akses di dalam keahlian yang Tuhan titipkan di bidang kesehatan. Teman-teman ikut berkarya, ikut melayani untuk masyarakat, saudara-saudari yang belum pernah terakses kesehatan. Kalau ditanya kayak gitu, kalau kita, mungkin yang saya pikirkan adalah kalau kita belum berkapasitas, belum mampu untuk memberikan daya dan diri untuk terjun langsung dengan segala kondisi masing-masing, menurut saya itu tidak jadi masalah. Tapi mungkin saudara-saudariku yang di sana bisa tetap berkontribusi untuk menyebarkan informasi ini, menyebarkan kebaikan ini, dan mendukung, berkontribusi dalam wujud yang lain. Kalau belum bisa memberikan diri, maka walaupun saya berharap banyak orang yang akhirnya bisa involve juga, seperti apa yang saya alami, bisa juga dialami oleh teman-teman semua secara pribadi. Tapi kalaupun tidak bisa, ya mohon supaya teman-teman terus mendukung dalam doa dan dalam setiap apa yang dilakukan Dr. Share, supaya bisa lebih tersebar dan banyak orang yang lebih tahu tentang pelayanan ini. Mungkin itu.